Shalom Jemaat GB Muara Karang, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami akan mengikuti ibadah kami Tuhan secara online pada pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah melalui online pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, lawatlah dan bekerjalah sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Dan bersama-sama kita puji Dia, kita sembah Dia. Lord, I lift your name, Lord. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt was paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I leave your name on high. Mari bersama-sama katakan, Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt was paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt was paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt was paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Oh, oh, hallelujah. Kami puji, kami sembah Engkau, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Oh Father everlasting, the all created one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three and one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you.
judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Ku percaya, Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Oh. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. I believe in you. Haleluya.
Shalom semuanya, haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa berjumpa dalam suatu acara, yaitu ibadah yang sangat spesial. Kenapa saudaraku saya katakan spesial? Karena ini adalah ibadah yang betul-betul dikhususkan buat kita semua. Yaitu hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia sudah mati dan kemudian Yesus dikuburkan di dalam kubur Yusuf Arimatea. Cuma 3 hari saudaraku. Dan pada hari yang ketiga kita sudah merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan pada hari ini kita semuanya dengan sukacita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji nama Tuhan. Saudara, semua kejadian ini terjadi di satu tempat, yaitu di Israel, tepatnya yaitu di Bukit Zaitun. Dan sebagai tempat kejadian peristiwa atau TKP adalah di Bukit Zaitun. Dan oleh sebab itu maka saya kasih tema atau judul firman Tuhan pada hari yang luar biasa ini adalah drama di Bukit Zaitun. Drama ini berlangsung sangat spektakuler, sangat dramatis saudaraku. Tidak lama, mungkin hanya beberapa menit, tetapi menit-menit yang mengagumkan, yang luar biasa sudah terjadi di Bukit Zaitun di Mount Olive, yaitu di Israel. Saudara-saudara, pada waktu itu dikatakan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yang tadinya kelihatannya berada bersama-sama dengan para murid, tetapi tiba-tiba para murid melihat bahwa seolah-olah tubuh Yesus itu makin tinggi dan makin tinggi. Sebenarnya bukan tubuhnya Yesus yang makin tinggi, tetapi kalau dilihat telapak kakinya sekarang sudah tidak menapak bumi lagi, tapi pelan-pelan mulai terangkat ke surga sampai ditutupi awan dan kecil jauh tidak kelihatan lagi. Itulah kejadian luar biasa yang telah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita semua membaca beberapa ayat yang sangat erat hubungannya dengan kenaikan Tuhan Yesus ini. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana saudara? Di Yerusalem, menjadi saksiku di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, itulah detik-detik yang telah terjadi di Bukit Zaitun lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sangat spektakuler dan sangat dramatis sekali saudaraku. Saudara, saya pernah mengunjungi negara Australia, tepatnya yaitu di Gold Coast. Di situ ada satu arena yang luas sekali yang disebut Movie World, dan di tempat itu banyak dibuat fotografi atau film-film yang spektakuler.
antara lain Batman, Superman, dan lain sebagainya. Di tempat itu orang bisa di-syuting seperti terbang, padahal bukan terbang betulan, saudara, tetapi karena teknik sinematografi yang modern yang membuat orang itu seperti terbang. Dan kemudian ada lagi satu tempat di Asia, yaitu di Malaysia, di Genting Highland. Di dalam Genting Highland itu ada satu tempat yang berbentuk tabung raksasa, tabung udara kosong yang besar sekali, dan di dasar tabung itu ada kipas angin yang luar biasa, yang kencang bertiup. Dan kalau ada aktor atau orang yang masuk ke dalam tabung ini, tentunya dengan berpakaian khusus, berpakaian parasit ya saudara, dia bisa ngambang, bisa terbang di atas bumi, saudaraku. Saudara-saudara, tetapi semua itu hanya berupa suatu video saja, bukan kejadian yang sungguh-sungguh. Tetapi yang telah terjadi di Bukit Zaitun adalah benar-benar kejadian yang bukan rekayasa, saudaraku. Saudara-saudara, saya bersyukur bersama-sama dengan beberapa rekan dari gereja kita pernah mengunjungi ke tempat tersebut, yaitu di Israel, dan di situ didirikan sebuah Chapel of Ascension yang diyakini sebagai tempat di mana lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga dari tempat ini. Saudara-saudara, ada satu bangunan yang sederhana tetapi sangat historis, sangat bersejarah. Dan kalau kita lihat di dalamnya, maka ada satu kotak yang berisi pasir. Dan tempat ini diyakini sebagai jejak kaki Yesus yang menjejak bumi terakhir kalinya di dunia ini. Dan pada saat itu, dalam menit-menit yang sangat spektakuler, Yesus terangkat ke surga. Saudara, saya sangat terenyuh, bahkan sangat terharu sekali melihat tempat ini. Dan saya sempat berlutut, saya pegang itu pasir yang bekas telapak kaki Yesus 2000 tahun yang lalu. Sungguh satu jarak yang sangat jauh sekali, beribuan kilometer dari Jakarta, saya boleh tiba di tempat yang seperti itu, saudaraku. Saudara-saudara, inilah tempat di mana kaki Yesus terakhir kalinya menjejak bumi. Bicara soal angkat-mengangkat, saudara, Alkitab mencatat ada beberapa peristiwa yang juga spektakuler, yaitu Nabi Elia, dia terangkat ke surga. Dia lahir, dia hidup, dia tidak pernah mati, tidak meninggal, saudaraku. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Elia terangkat ke surga naik kereta yang berapi, saudaraku. Sungguh luar biasa. Dan Alkitab juga mencatat ada seorang yang bernama Henokh. Dikatakan bahwa Henokh ini seorang yang akrab, bergaul karib dengan Allah. Dia juga terangkat ke surga. Saudara, kalau dihubung-hubungkan dengan kondisi sekarang ini, dunia pernah mengenal ada seorang musician yang terkenal, yaitu yang namanya John Lennon. Dia pernah mengatakan bahwa dia dengan grupnya The Beatles itu lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya, saudaraku, kita lihat bahwa setelah John Lennon itu meninggal, mati, dan dikuburkan, sudah tidak ada ceritanya lagi. Jadi keterkenalan Yesus itu tidak bisa ditandingi. Juga seorang yang bernama Elvis Presley, setelah Elvis mati, meskipun penggemarnya masih banyak, tetapi sekarang tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Yesus yang pernah lahir di Bethlehem, hidup dalam pelayanan, pernah mati di Golgota, dan juga bangkit pada hari yang ketiga di kubur Yusuf Arimatea, dan pada hari ini kita merayakan hari kenaikannya ke surga. Sungguh tidak bisa ditandingi oleh siapapun di muka bumi ini.
Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan, maka ada satu lagu lama yang kata-katanya begini, saudaraku. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Dia sudah tinggalkan Bapaknya oleh karena dosa kita manusia. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dan dia hiduplah sembahyang buat anak-anaknya. Lagu ini, saudaraku, boleh mengingatkan kepada kita apa maknanya Tuhan Yesus naik ke surga. Apa faedahnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, kita tahu bahwa semua ini terjadi karena tugasnya Tuhan Yesus sudah selesai. Sebab itu dia kembali ke rumah Bapaknya. Tetapi apa yang menjadi makna penting daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Alkitab mencatat ada beberapa peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Gunanya selain sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, maka dia punya tugas baru, yaitu berdoa untuk kita semua. Menjadi pengantara, menjadi pendoa syafaat untuk kita, saudaraku. Ada ayatnya di dalam Alkitab. Di Ibrani 7 ayat 25 kita perhatikan. Karena itu dia, Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia, Yesus, hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara, ada satu ayat yang sangat menggetarkan hati kita semua, yang berkata dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32 berbunyi demikian. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku, Yesus, telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, kalau kita di dunia ini didoakan oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang pendeta, kita merasa senang, kita merasa sukacita. Tetapi pada hari ini saya mau katakan pada saudara, yang mendoakan saudara bukannya hamba Tuhan, bukannya pendeta, tetapi dia adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah naik ke surga dan saat ini berdoa buat kita semua. Kenapa kita perlu didoakan oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa iblis itu mau menampi kita seperti orang menampi gandum. Pastilah gandum yang ditampi itu ada yang terpental keluar. Pastilah iman kita akan gugur di dalam tampian yang luar biasa dari dunia ini. Tetapi supaya kita bisa bertahan, maka Yesus perlu mendoakan kita semua untuk menguatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sedikit memberi ilustrasi begini, saudaraku. Pada tahun 2008, saya pernah dilakukan operasi katarak mata sebelah kiri, ya saudaraku. Dan 8 tahun kemudian, 2016, baru mata yang sebelah kanan dilakukan operasi. Kenapa sebegitu lama, saudara? Terus terang, karena saya merasa takut. Karena meskipun operasi katarak itu hanya operasi kecil, tetapi sangat menyeramkan, saudaraku. Mata kita ditusuk-tusuk, dikorek-korek, saudara. Saudara-saudara, 2016 untung sudah punya WA, saudaraku. Di HP saya ada banyak teman-teman, baik dari grup maupun dari rekan-rekan seiman dan hamba-hamba Tuhan. Saya minta tolong bantu aku di jalan doa
untuk menghadapi operasi ini. Saudara, dan pada hari operasi itu datang, pada waktu saya masuk kamar operasi, saya tidak takut lagi. Karena begitu banyak orang-orang, begitu banyak puluhan teman-teman yang mendoakan saudaraku. Begitu besar kuasanya doa saudaraku. Dan hari ini saya mau katakan pada saudara bahwa engkau dan aku didoakan oleh Yesus yang sudah naik ke surga dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makna kepergian Yesus ke surga yang pertama tadi adalah dia berdoa untuk kita semua, menjadi pengantara, menjadi pendoa syafaat buat kita saudaraku. Dan yang kedua yaitu Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kepergian Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat buat kita semua. Ada nyanyian lama berkata, rumahku ada di dalam surga, di tempat yang suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ini lagu lama, lagu anak-anak sekolah minggu saudaraku. Lagu lama memang pendek-pendek tetapi artinya sangat dalam. Saudara, kita bersuka cita karena kepergian Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat buat kita semua. Satu tempat yang amat indah. Dan Alkitab berkata, jalannya saja terdiri dari emas, saudaraku. Luar biasa. Kalau jalan-jalan di kota Jakarta, banyak yang becek, berlubang-lubang, paling-paling beraspal. Tetapi jalan di surga terbuat dari emas yang luar biasa, saudaraku. Rumah saudara dan rumah saya sedang disediakan oleh Tuhan di surga. Dan apalagi makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang ketiga yaitu dia mau mengirimkan Roh penolong dan penghibur untuk kita semua. Roh Kudus dicurahkan saudaraku. Dia berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudaraku, kesimpulannya, Yesus naik dan Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus dilambangkan macam-macam. Dan yang paling sering digambarkan adalah seperti burung merpati. Burung merpati yang melambangkan kekudusan yang turun ke dunia ini dan memberikan kekuatan kepada kita, menyatakan penyertaan daripada Tuhan Yesus buat kita semua anak-anaknya. Saudara, telah kita ketahui tadi apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan poin yang kedua sekarang, apa maknanya buat kita? Apa yang menjadi bagian saudara dan saya dari kejadian Yesus naik ke surga ini? Apa yang menjadi tugas kita? Saudara-saudara, Matius 28 ayat 19-20 berkata begini. Karena itu pergilah, haleluya, go, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang menjadi tugas kita, saudaraku. Kita harus pergi
dan menjadikan orang menjadi murid Yesus serta membaptis mereka, dan kita menjadi saksi buat kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi tugas saudara dan tugas saya. Haleluya. Saudara-saudara, pada saat ini sudah setahun lebih kita mengalami pandemi virus corona. Bahkan akhir-akhir ini makin berat, kasusnya makin banyak dan lebih infeksius, lebih mengerikan, saudaraku. Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu, saudara dan saya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Puji nama Tuhan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Relevansinya dengan keadaan sekarang, mungkin kita juga sudah mulai merasa jemu. Kapan pandemi ini akan berakhir? Ada banyak orang bertanya-tanya kapan semua ini bisa selesai. Sudah ada vaksinasi ini dan itu, tetapi sekarang ada lagi kasus-kasus baru yang begitu banyak dan mengerikan. Sampai kapan bisa selesai? Saudara-saudara, hari ini, di hari kenaikan Tuhan, Tuhan sendiri berkata, kamu akan mendapat kuasa, kuasa dari surga, kuasa dari Roh Kudus yang memberikan kuasanya kepadamu untuk mengatasi semua perkara ini. Yaitu, saudaraku, tadi dikatakan kamu akan menjadi saksi bagiku, menjadi saksi buat Tuhan, yaitu di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai di seluruh bumi. Apa artinya ini semua, saudaraku? Saudara, saksi di Yerusalem adalah kita menjadi saksi buat orang-orang yang terdekat dengan kita. Dalam bahasa Sunda dikatakan batur sekasur, yang setempat tidur dengan kita, suami kita, istri kita, saudaraku, mungkin anak menantu dan mertua kita, saudaraku, orang-orang yang dekat. Kemudian orang yang lebih jauh, yang dikatakan di Yudea, batur sedapur. Kalau ada satu rumah, maka beberapa orang yang ada di rumah itu makan dan minum dari dapur yang sama, dari sumur yang sama. Dan yang ketiga adalah di Samaria, batur selembur, orang-orang sekampung, saudaraku. Saudara, satu kali ada seorang anak muda yang begitu energik dan berapi-api. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah mencari banyak jiwa. Saya sudah memenangkan banyak teman-teman saya. Dari mana saja kamu menangkan? Pokoknya dari tempat-tempat yang jauh, bahkan dari benua-benua lain selain daripada Indonesia ini. Kemudian sang pendeta berkata begini, bagus sekali, tetapi apakah orang-orang serumah, apakah orang tuamu, ayah dan ibumu sudah kenal kepada Tuhan Yesus? Anak muda ini tertawa, saudaraku. Dia bilang belum. Saudara-saudara, berarti kita harus memenangkan banyak jiwa, bukan yang jauh-jauh, tetapi yang dari dalam sendiri, saudaraku, yang dekat dengan kita. Saudara, statistik dunia sangat mengejutkan, mengatakan bahwa setiap 1 detik di dunia ini ada 4 orang yang mati tanpa Kristus, yang belum kenal kepada Yesus. Apalagi di zaman pandemi ini mungkin lebih banyak lagi, saudaraku. Menjadi tugas siapa untuk bisa memenangkan mereka, saudaraku? Yesus sudah naik ke sorga, dan sekarang yang menjadi bagian kita adalah saudara, adalah saya yang harus yang harus pergi mencari jiwa, memuridkan, membaptis mereka, dan menyelamatkan mereka. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia pergi ke surga
bukan meninggalkan kita piatu. Seperti anak-anak ayam yang kehilangan induk, atau seperti domba-domba yang kehilangan gembalanya. Tetapi ingatlah saudaraku, di surga Yesus tetap berdoa buat saudara dan buat saya. Dan saat ini marilah dengan kuat kuasa Roh Kudus kita mau pergi, kita mau lakukan, kita mau laksanakan tugas-tugas kita untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Dan sekarang mari, sebelum kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yaitu bahwa sekarang hari Kamis ya saudara, hari Sabtu doa fajar diliburkan karena masih dalam suasana liburan lebaran ya saudaraku. Dan hari Minggu kita ada lagi kebaktian secara online dan firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Hari Sempulur. Itulah pengumuman penting yang bisa kita catat. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat lawatanmu yang indah dan luar biasa pada hari ini. Pada hari yang sangat spesial ini, kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami begitu bangga dan bersyukur serta bersukacita. Kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang pada saat ini sudah berada bersama-sama dengan Bapa di surga dan mendoakan kami supaya kami tidak gugur iman kami, tetapi kami bisa tetap bertahan karena pertolongan dan karena doa-doa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami semua pelaku-pelaku firman Allah. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di mana-mana tempat, memenangkan banyak orang, memenangkan banyak jiwa yang belum kenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tolong Indonesia Tuhan. Jauhkan daripada segala bahaya pandemi corona yang mulai merebak kembali di beberapa tempat di bumi ini. Hindarkanlah kami ya Tuhan dari penyakit yang berbahaya ini ya Bapa. Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan juga seluruh rakyat Indonesia boleh patuh akan protokol kesehatan ya Bapak, supaya pandemi ini bisa makin berkurang dan berakhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolonglah juga jemaat-Mu GBI Muara Karang. Kami selalu ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang lemah Engkau memberikan kekuatan, yang sakit Engkau jamah Tuhan, dan kuasa-Mu memberikan kesembuhan kepada kami. Pulihkanlah keekonomian kami, pendidikan anak-anak kami, segala usaha kami Tuhan, Engkau pulihkan ya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup melakukan ini semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati hari kenaikannya ke surga. Dan kekuatan rohnya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada saudara dan saya, mulai dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.